Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Mary dan teman-teman semuanya. Sekarang saya akan mewawancarai Ibu Pendeta Gepil Wasponda berhubung tentang tugas agama yang bertema hak asasi dan demokrasi. Pertanyaan yang pertama, apakah ada program jemaat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi? Kalau tidak ada, mengapa? Baik, saya akan coba untuk menjawabnya dalam konteks Jemaat Gepil Wasponda. Iya, pertanyaan pertama berbicara tentang apakah ada program yang berbicara tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Secara struktur dalam program, kami katakan bahwa itu tidak tertulis tapi tersirat ketika berbicara soal hak asasi manusia. Karena pada intinya dalam setiap pelayanan, dalam satu program dalam gereja itu ada hak dan kewajiban. Dan yang menjadi prioritas kita adalah berbicara soal hak. Jadi kita memberikan hak kepada semua warga jemaat untuk supaya bahwa perhatian dan sasaran kita adalah bagi warga gereja dan di luar gereja atau masyarakat yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi adalah bahwa setiap warga jemaat yang ada dalam satu jemaat itu punya hak. Dan demokrasi artinya juga adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, kebebasan untuk menyampaikan kritik atau saran untuk kemajuan satu pelayanan. Dan kira untuk berbicara tentang hak asasi manusia bahwa kita prioritaskan bahwa jemaat yang ada dalam konteks jemaat di sini punya hak yang sama di mata pelayanan. Hak untuk kita pelayanan baik secara spiritual, baik itu soal hak-hak mereka dalam ketika mereka mengalami satu kondisi di mana mereka diperlakukan tidak adil dalam konteks bermasyarakat. Bahkan ketika juga ada satu masalah yang mereka alami yang mereka tentunya di satu sisi ada satu ketidakadilan yang mana mereka butuh bantuan dari gereja. Sekira perhatian kita adalah bahwa gereja harus terlibat di dalamnya. Dan demokrasi, soal berbicara demokrasi, jemaat bebas menyatakan pendapatnya soal kemajuan dalam gereja, kritik terhadap satu bentuk pelayanan dalam gereja, atau mengajukan saran-saran terhadap kemajuan satu gereja. Karena letak kemajuan dalam satu gereja tidak hanya terletak pada pemimpin gereja itu, tetapi utamanya adalah karena kita menganut presbiter sinodal, berarti terbesar adalah pada jemaat. Jadi prioritas jemaat adalah kita harus memperhatikan adalah hak-hak mereka supaya dalam gereja keadilan itu mereka boleh rasakan, dan di luar gereja pun sama, bahwa jemaat ketika ia di luar gereja adalah sebuah masyarakat, ketika keadilan itu juga terjadi, hak mereka menjadi sebuah hak yang dimana mereka bisa merasakan bahwa dia diperlakukan sama, adil, dan tentunya mereka bebas untuk menyatakan pendapat. Demikian. Pertanyaan nomor 2, kalau ada program seperti itu, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Mengapa mereka mau terlibat di dalam hal tersebut?
ya, yang ketika itu kita lakukan, yang tentunya yang terlibat di situ ya pasti yang utama adalah majelis jemaat itu sendiri, ya. Dan tentunya kita semua mengatakan bahwa semua kita ya harus melibatkan diri sebagai pemerhati, sebagai orang-orang yang dipilih, diutus untuk menegakkan keadilan, untuk supaya setiap hak-hak yang merupakan hak setiap orang itu boleh nyata. Jadi yang terlibat di situ adalah tentu kita semua di dalamnya, tetapi yang menjadi leadernya adalah majelis itu sendiri, termasuk pendetanya. Pertanyaan ketiga, siapa yang menjadi sasaran program tersebut? Ya, yang menjadi sasaran adalah tentu semua yang ada di dalam gereja sebagai warga gereja. Dan sasaran kita yang kedua adalah sekali lagi bahwa gereja tidak hadir untuk dirinya sendiri. Gereja tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi gereja harus hadir, terlibat, dan harus selalu punya makna di tengah-tengah kehadirannya di masyarakat di mana gereja itu ada. Jadi selain gereja, warga gereja juga di luar gereja. Jadi gereja punya misi, visi, pelayanan yang lebih luas. Jadi bukan hanya untuk gereja itu sendiri dalam lingkup gereja yang kecil, intern, tapi juga punya sasaran di luar gereja, di mana gereja itu ada dan di mana kita selalu menghadirkan diri kita sebagai gereja, sebagai warga gereja untuk menyatakan kepedulian kita, perhatian kita sebagai warga gereja untuk melakukan hal-hal yang maknanya bahwa sungguh gereja itu hadir dan di mana gereja memberi dirinya untuk menyatakan kesaksian seperti ya itulah tanggung jawab tripanggilan gereja, pertama untuk melayani dan bersaksi. Dan itu kita mengatakan jadi sasarannya sekarang bukan hanya gereja tetapi lingkungan masyarakat di mana gereja itu ada. Gereja harus menjadi pelayan di situ. Pertanyaan terakhir, mengapa mereka yang menjadi sasaran program tersebut? Ya karena mereka menjadi sasaran adalah karena mereka adalah orang-orang yang butuh tentang penegakan hak asasi itu. Mereka adalah orang-orang yang butuh perhatian, orang-orang yang mereka memang merasa ada ketidakadilan di situ. Dan karena itu mengapa mereka menjadi sasaran? Karena mereka lah orang yang harus kita bantu, orang-orang yang memang harus kita angkat, dan mereka harus merasakan hak mereka yaitu kebebasan, kemerdekaan dalam konteks bergereja dan juga dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa bernegara. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Pendeta atas waktu dan Oke, kesempatannya. makasih. Sekian dan terima kasih. Dan